Selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Ronaldo Patius Tumorang. Saya dari Rekayasa Pembangkit Energi semester 5, kelas malam. Pada kesempatan ini saya ingin membuat sebuah video untuk menjelaskan bagaimana eh, tugas yang telah diberikan oleh dosen mata kuliah probabilitas statistika, yaitu untuk menganalisa suatu masalah dari suatu pembangkit. Baik, di kesempatan ini kami membawa tugas kelompok saya dan rekan saya, yaitu judulnya mengenai kerusakan boiler terhadap kegagalan proses produksi di PT Pancasurya, yaitu dengan menggunakan failure modulation effect analysis atau FMEA, dan juga menggunakan fishbone diagram. Oke, sebelum berlanjut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu secara singkat mengenai abstrak dari laporan yang ingin kami sampaikan, yaitu boiler merupakan mesin yang berperan penting dalam keberlangsungan kinerja pabrik kelapa sawit yang berfungsi untuk menghasilkan dan menyuplai uap untuk memenuhi kebutuhan proses pabrik dan juga perumahan karyawan di sekitar pabrik. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja boiler yang sering mengalami kerusakan serta frekuensi kerusakan yang terjadi dan berdampak pada stagnasi proses produksi di PT Pancasurya. Oke, yaitu kami untuk mendeteksi masalah itu dengan menggunakan tadi FMEA atau failure modulus and effect analysis atau FMEA, dan juga fishbone diagram. Oke, kemudian metode ataupun konsep ataupun tools yang kami bawakan, yaitu ada 2 poin seperti yang judul di atas tadi, yaitu menggunakan FMEA atau failure model effect analysis, di mana saya akan menjelaskan FMEA ini yaitu failure model and effect analysis ini merupakan sebuah metode yang digunakan untuk mencari mengidentifikasi kegagalan, potensi ataupun error dalam dalam masalah yang diketahui dari sistem dari sistem ataupun desain ataupun proses jasa sebelum hal tersebut sampai ke konsumen. FMEA di sini adalah FMEA proses untuk mendeteksi resiko yang teridentifikasi pada saat proses. Itu suatu mode kegagalan yang masuk dalam kecacatan atau kegagalan dalam desain. Kemudian yaitu kami menggunakan diagram sebab akibat atau Ishikawa ataupun fishbone, di mana fishbone diagram ataupun tulang ikan ini bentuknya seperti tulang ikan, sering disebut cause and effect atau sebab akibat diagram Ishikawa. Diagram diperkenalkan oleh Dr. Kaoru Ishikawa, seorang ahli pengendalian kualitas dari Jepang. Oke, kita tahu secara singkat ataupun data-data mengenai terciptanya Ishikawa ini ataupun fishbone diagram ini. Nah, di sini kami mengidentifikasi ada 5 poin yang terjadi ataupun kerusakan yang terjadi pada boiler, yaitu dengan menggunakan fishbone diagram. Yaitu yang pertama ada manusia atau man-nya, kemudian ada metode atau method, kemudian yang ketiga itu ada mesin, kemudian yang keempat itu ada lingkungan, dan yang kelima itu adalah sistem. Baik, yang terjadi sesuatu yang terjadi karena manusia itu mungkin terjadi karena human error atau ketidakdisiplinan operator dalam melakukan pencatatan jurnal harian mengenai kinerja mesin, kemudian kelalaian operator dan melakukan blowdown terhadap boiler, serta salah satu kesalahan kemudian adalah operator ini tidak bersertifikasi Debnaker. Kemudian kesalahan yang terjadi pada metode, yaitu
faktor penyebab kerusakan yang disebabkan oleh metode itu yang digunakan dari penggunaan bahan kimia yang tidak sesuai dengan norma atau ketentuan SOP ya, yang telah ditetapkan. Kemudian adanya kesalahan dalam penggunaan bahan kimia yang menyebabkan munculnya kerak dan terjadi overheating sehingga terjadi kegagalan atau kerusakan pada pipa boiler. Kemudian kesalahan yang terjadi pada mesin itu yaitu kurangnya maintenance ataupun perawatan yang dilakukan terhadap mesin sehingga menimbulkan adanya kerusakan ataupun kegagalan mesin yang berdampak pada downtime pabrik. Selain faktor tersebut itu terdapat faktor lainnya yaitu lifetime mesin yang melebihi batas pakai. Kemudian namun jika ditinjau dari jurnal jam operasi mesin tersebut masih dapat digunakan. Kemudian yang keempat itu kesalahan yang terjadi terhadap lingkungan yaitu kondisi air yang digunakan sebagai sumber air umpan merupakan air sungai yang keruh dan berkualitas rendah sehingga adanya kotoran-kotoran yang terlarut mengendap pada pipa kemudian berdampak pada kerusakan pipa boiler bocor. Kemudian yang terakhir itu mengenai sistemnya. Ini faktor penyebabnya itu seperti penerapan sistem yang lemah. Hal ini atau seperti ini ditujukan dengan operator atau lalai dalam menerapkan SOP yang telah ditetapkan seperti tidak melakukan pencatatan jurnal harian mengenai kerja mesin saat mesin beroperasi. Kemudian untuk hasil dan analisanya itu kami membahas ada beberapa penelitian kami yaitu dengan menggunakan analisis data FMEA atau Failure Model and Effect Analysis. Berdasarkan data analisis daftar risiko penyebab dan efek dari risiko yang munculnya diperoleh beberapa risiko memiliki penyebab dari efek yang sama terhadap downtime serta ada juga risiko yang memiliki penyebab sama efek berbeda dengan penyebab efek yang ditimbulkan sama. Kemudian pada risiko pipa boiler bocor dan keran blowdown rusak memiliki salah satu penyebab kerusakan yang sama yaitu munculnya kerak pada kedua komponen mesin boiler ini sehingga menyebabkan kerusakan dan efek yang ditimbulkan masing-masing komponen yaitu mesin mengalami downtime selama kurang lebih 3 sampai 5 hari itu menyebabkan kegagalan proses produksi. Kemudian sekian dari hasil dan analisa kami. Kemudian untuk kesimpulan dan juga rekomendasi kami ada beberapa kesimpulan. Yang pertama itu berdasarkan hasil analisa fishbone diagram itu terdapat 5 faktor kerusakan dan penurunan kinerja boiler. Yang pertama tadi ada manusia, kemudian ada metode, kemudian ada mesin, kemudian peralatan, lingkungan dan sistem. Kemudian berdasarkan hasil analisa identifikasi FMA itu diperoleh 8 risiko kritis dengan nilai RVN tertinggi dan 17 risiko yang teridentifikasi meliputi pipa boiler bocor. Kemudian ada beberapa juga yang saya tidak bisa sebutkan semuanya. Kemudian untuk sarannya yaitu saya menyampaikan ada beberapa hasil saran kami. Yang pertama berdasarkan hasil analisa fishbone diagram 5 faktor penyebab kerusakan yaitu sehingga perlu adanya tindakan pencegahan dan perbaikan dan dalam pengelolaan sistem produksi di perusahaan PT Banja Surya untuk mengurangi terjadinya kerusakan mesin dan komponen yang disebabkan oleh faktor yang sama maupun munculnya faktor penyebab kerusakan yang baru. Baik, untuk informasi tambahan juga ini ada beberapa juga di tampilan laporan kami dari boiler 1 maupun boiler 2. Kemudian dari indeksnya yaitu kami menggunakan bahasa lain, ada 3 bahasa. Yang pertama severity yaitu nilai severity yang artinya kualitas dari mode kegagalan tersebut merupakan kegagalan sistem yang menghasilkan efek berbahaya. Alasan pemberian nilai severity 9 pada kebocoran pipa boiler karena kebocoran pipa boiler dapat menyebabkan boiler meledak. Kemudian auguransi juga yaitu mode kegagalan memiliki tingkat
keparana hampir selalu yang artinya kualitas dari mode kegagalan tersebut menyebabkan kerusakan yang selalu terjadi dengan tingkat kegagalan. Kemudian itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai laporan kami. Jika ada perkataan maupun penjelasan saya yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih.